Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan dan saudara mara semua, jumpa lagi dengan channel Ashir Lover. Saya kadang selalu berfikir macam ni, kalau gini kan, kadang ada filem-filem Indonesia yang dekat dalam filem tu maksudnya ada seorang Malaysia, tapi apabila dia bercakap pakai bahasa Melayu, kita orang Melayu di Indonesia ni selalu merasa macam sumbang orang Jakarta ni apabila dia bercakap Melayu, kerana dia harus memerankan sebagai seorang Malaysia. Kadang ada juga filem Malaysia yang ada cak konon tu seorang aktor dari Indonesia, lepas tu dia bercakaplah pakai bahasa Indonesia juga sumbang. Jadi saya terfikir, kenapa tak pakai orang Kepulauan Riau aja untuk biar dia, kerana orang Kepulauan Riau ni untungnya jadi orang Kepulauan Riau adalah satu, dia orang Melayu, dia tentu lancar bahasa Melayu, tapi dia juga lancar bercakap bahasa Indonesia. Kenapa tak pakai orang Kepulauan Riau aja? Okey, jadi saya dekat sini menjadi contoh untuk bukti bahawa saya juga, ini sebagai contoh je, satu orang Kepulauan Riau yang dapat lecoh bercakap dua bahasa ni, bahasa Indonesia dan juga bahasa Melayu sekali. Jadi kalau bila-bila nak ambil aktor dari Kepulauan Riau, silakan. Macam dia nak ambil dari Jakarta, dia nak ambil aktor Kepulauan Riau, lepas tu main sinetron, cak konon dia orang Malaysia. Atau dia orang Kepulauan Riau, lepas tu dia nak diambil ke Malaysia untuk main salah satu drama dekat Malaysia. Macam mana Wan? Dia dari Kepulauan Riau, dia pun lecoh bahasa Indonesia. Jadi macam gitu kan. Dan kenapa juga produser besar, saya harap nanti ada yang macam ni. Ada produser besar akhirnya membuat kisah cinta antara Kepulauan Riau dan Malaysia, Indonesia sekaligus. Syutingnya dekat Kepulauan Riau, Sunting Film. Okey, baik. Jadi macam ni, saya minta tolong Iwan dari channel Budak Melayu yang dia sekarang tengah pegang kamera. Nanti kita tunjukkan muka dia. Wan, ni awak macam challenge kawan Wan. Okey, kawan dah bercakap bahasa Melayu ni. Kawan bercakap bahasa Indonesia, lepas tu awak sebut Melayu. Awak sebut Melayu, kawan langsung bercakap pakai bahasa Melayu. Lepas tu awak sebut Indonesia, kawan cakap bahasa Indonesia langsung. Kawan langsung ubah pada saat itu juga. Okey? Okey, baik. Jadi macam mana? Okey, sekarang je, pertama je. Okey, langsung. Indonesia. Okey, jadi baik. Permasalahannya sekarang adalah kedua negara kayak sama-sama punya problem untuk, kalau misalkan dia mengundang artis Malaysia, dia harus minta izin. Habis itu dia juga perlu biaya yang lebih relatif lebih mahal. Kenapa nggak pakai orang Kepulauan Riau sendiri yang relatif jaraknya lebih dekat, karena kita di tengah-tengah antara Indonesia dan Malaysia. Kenapa nggak pakai selebgram kita yang ada di Tanjung Pinang? Kenapa nggak pakai tiktokers kita yang ada di Dabo? Nia yang hari itu ada kita bikin video di Senayang waktu itu, dan sekarang dia udah punya followers 39.000 di TikTok. Luar biasa. Kalau misalkan dia main film di Jakarta, habis itu dia acting sebagai orang Malaysia, cantik kok. Dia bisa ngomong dua bahasa langsung. Dia bisa ngomong bahasa Melayu, dia juga bisa ngomong pakai bahasa Indonesia. Okey, bahasa Melayu, Bet. Okey, jadi sebenarnya apabila hal ini dapat dibuat, maka pelan-pelan kita akan tengok orang-orang Kepulauan Riau masuk dekat TV antara kedua negara ni. Masuk dekat TV Indonesia, masuk dekat TV Malaysia. Itulah macam mana alasan saya akhirnya saya membuat channel ini untuk menggunakan bahasa Melayu Kepulauan Riau. Kerana kadang saya selalu komen. So komen ada orang Indonesia bertekak kan. Orang Indonesia bertekak dengan Malaysia, entah dekat video apalah tu, ada video bola atau apa semua. Dia bertekak berdua, akhirnya si Indonesia ni menghina Melayu. Lepas tu saya komen, tak salah menghina Melayu, saya pun orang Melayu tapi di Indonesia. Lepas tu ada juga orang Malaysia komen, dia membela Melayu tapi lepas tu dia menghina Indonesia. Janganlah, saya sebut kan, ingatlah kepada orang Melayu yang ada dekat lain Indonesia. Kenapa tak macam tu? Ya kan? Kalau bahasa Indonesia lagi, Bet. Okey. Jadi sebelum gue bikin channel Ashir Lover ini, sebelumnya gue udah pernah bikin salah satu channel menggunakan bahasa Indonesia. Tapi karena gue ngerasa poinnya belum dapet, jadi gue belum bisa menyampaikan ide ataupun tujuan gue untuk memperkenalkan kampung halaman gue yang sebenarnya. Jadi gini, kalau gue bikin konten Melayu, habis itu gue bikin pakai bahasa nasional, rasanya kurang sampai tujuan gue di sana. Gue pengen membuktikan bahwa kita di Kepulauan Riau ada kok yang bisa ngomong pakai bahasa Melayu dengan lancar. Nah, bukan gue sendiri, sebenarnya banyak orang di kampung yang di kawasan perkampungan kita di Kepulauan Riau ini, ataupun di kawasan yang lebih maju, kawasan perkotaan, sebenarnya bisa ngomong dengan lancar pakai bahasa Melayu, karena itu memang bahasa nenek moyang kita. Tapi pas kita ngomong sama suku lain, kita biasanya ngomong pakai bahasa Indonesia. Jadi kadang-kadang orang Melayu Indonesia ini orang Indonesia ini nggak sadar bahwa orang di Kepulauan Riau yang Melayunya masih ngomong pakai bahasa Melayu. Habis itu tiap kali dia open kamera, buka kamera, turn on camera, habis itu dia ngomong pakai bahasa Indonesia. Jadi orang nggak tahu, wah ternyata Kepulauan Riau udah nggak bisa lagi ngomong Melayu, tapi dia orang Melayu tapi dia menggunakan bahasa Indonesia. Kebanyakan banyak yang salah di situ. Oke, ubah lagi sebenarnya. Oke, sekali lagi bahasa Melayu tapi nyungap juga. Macam mana tadi? Oke, jadi macam
tengok dari semangat, maksudnya tujuan dia masing-masing orang untuk buat video channel YouTube masing-masing lah. Nah, saya cuma nak membuktikan, saya memang nak membuktikan bahawa kita di Kepulauan Riau masih menggunakan bahasa Melayu. Tapi ramai juga sebenarnya kita di Kepulauan Riau yang tak lagi menggunakan bahasa Melayu. Ramai juga yang sudah bertukar kepada bahasa Indonesia. Dia orang Melayu tapi dia sudah bertukar menggunakan bahasa Indonesia. Betul. Tapi ramai juga kita dekat kampung kita, dia pendatang, nenek moyang ni bukan lahir ataupun hidup di Kepulauan Riau ini. Kena dia datang ke Pulau Riau, akhirnya dia bercakap menggunakan bahasa Melayu dengan bangganya, dan dia kadang tu dia lebih kuat mempertahankan budaya Melayu daripada kita. Kadang macam tu kan. Tapi ramai juga kita untuk pendatang baru, biasa baru 6 bulan, 1 tahun, biasanya dia tak terasa. Okey, jangan hirau suara di belakang. Okey, biasanya dia macam belum seberapa lancar bahasa Melayu. Tapi kalau memang dia punya prinsip macam ni, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, maka dia akan dengan cepatnya untuk belajar bahasa Melayu. Lepas tu dia bercakap bahasa Melayu. Jadi tak saya heran apabila kawan semua, kita bahasa Indonesia lagi. Boleh? Boleh? Okey, jadi jangan heran kalau teman-teman datang ke Kepulauan Riau. Katakanlah teman-teman datang ke Batam, Tanjung Pinang, Pulau Bintan, Double Singkep, Kabupaten Lingga, Kabupaten Karimun, Kabupaten Anambas, Kabupaten Natuna. Kalau kawan-kawan datang ke sini, habis tu kawan-kawan kayak mau ngelihat budaya tempatan, budaya lokal. Ternyata di Kepulauan Riau nggak ada lagi yang ngomong pakai bahasa daerahnya, nggak ada lagi tuh bahasa yang kayak upin ipin seperti yang teman-teman harapkan. Oke, kejap, ada bunyi motor. Oke, kejap, ada bunyi motor yang ngentam bahasa Melayu. Oke, tak apa, dia tak kuat sangat ya. Jadi karena gini, kadang ada orang-orang tempatan di Kepulauan Riau ini, kalau misalkan saudara datang dari kawasan yang bukan Kepulauan Riau, habis itu nggak lancar ngomong bahasa Melayu, berusaha untuk komunikasi menggunakan bahasa Melayu, tapi orang Kepulauan Riau merasa kayak sumbang bahasanya. Jadi mereka justru orang Kepulauan Riau ini yang berusaha untuk adaptasi menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kadang nggak nemu tuh kayak budaya lokal kalau teman-teman datang ke Kepulauan Riau, karena kita tahu sendiri bahasa nasional Indonesia berasal dari Riau Lingga. Riau Lingga yang dimaksud adalah Provinsi Kepulauan Riau ini, karena Gurindam 12 ditulis oleh Raja Ali Haji di sini di Kepulauan Riau, dan makam Raja Ali Haji di Pulau Penyengat ada. Jadi sebagai pahlawan nasional bahasa, dari segi bahasa, yaitu Raja Ali Haji, memang dia adalah orang Kepulauan Riau. Kalau mungkin akhirnya kita sampai ke perdebatan bahasa Kepulauan Riau sendiri asal muasalnya dari mana, itu topik lain lagi. Jadi Oke, baiklah. Saya rasa saya dah merampai banyak sangat, 7 menit lebih. Jadi itu tujuan saya. Saya nak memperkenalkan Kepulauan Riau, dan saya juga berharap akhirnya nanti akan ada seorang aktor dari Kepulauan Riau ni main filem dekat Jakarta atau main filem dekat Kuala Lumpur. Akhirnya dia dapat memperkenalkan Kepulauan Riau. Kerana macam nenek moyang orang Kepulauan Riau luar biasa. Seniman dah terkenal sejak dulu-dulu, biasa buat lagu Melayu, biasa buat cerita-cerita Melayu, biasa menjadi aktor. Tapi zaman sekarang kurang dari Kepulauan Riau dikenal di dua-dua negara ini. Harapan saya jadi akhirnya akan ada di masa depan orang Kepulauan Riau yang dikenal di Indonesia dan di Malaysia, sehingga bisa untuk menjadi jembatan antara Indonesia dan Malaysia. Baik, itu je video saya sekali ini. Salam sayang dari Melayu Kepulauan Riau Indonesia. Salam satu Melayu, takkan Melayu hilang di dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kameraman, kita tunjuk sikit muka dah. Nak silau tuan. Halo, Assalamualaikum. Okey. Buat kawan-kawan semua. Jadi saya daripada Budak Melayu dah lama tak nongol di channel Budak Melayu kerana belum ada bahan lagi. Tapi untuk Budak Melayu juga bisa bahasa Indonesia loh. Okey. Baik, kita itu je. Jangan lupa subscribe channel Budak Melayu Wan. Kita berilah ada skripsi lagi. Awak komen lah, awak komen je, okey? Okey. Baik. Dah sering komen pun. Baik, kita jumpa lagi di video lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.